Uang ikut nggak? Ikut nggak uang? Mana yang paling enak Bapak Ibu? Mengejar uang, dikejar uang. Kalau kita niat sejati karena Allah, uang mengejar kita. Percaya deh sama saya. Saya pernah punya pengalaman ngejar-ngejar uang. Seperti mengejar bayangan saya sendiri. Makin cepat saya bergerak, makin cepat bayangan saya bergerak. Kecepatan bayangan saya sama dengan kecepatan tubuh saya mengejar. Saya belajar fisika udah tingkat tinggi. Sampai sekarang gak bisa nangkap bayangan saya sendiri. Makanya kata Nabi Muhammad, siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan dapat dua-duanya. Orang yang korupsi itu, saya yakin bukan digerakkan oleh niat sejati, digerakkan oleh ego, karena takut kekurangan. Maka dia menimbun uang di rumah sebanyak mungkin. Padahal dia sendiri tidak butuh uang sebanyak itu. Ya, jika perlu suami saya dikunci aja di kamar. Gak usah ketemu siapapun. Ego. Jadi sombong, merasa sudah sholat, mulai memikirkan orang lain tidak sholat. Bukan memikirkan sholat saya buat apa. Sampai tidak tahu kalau di Quran dikatakan aqimis sholah, inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Tidak sadar kalau tujuan sholat itu adalah untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sibuk tetapi tidak hadir. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu ya. Pergi haji perlu umroh. Disuruh muter 7 putaran, muter aja. Disuruh sa'i bolak-balik Safa dan Marwah, jalan aja sambil ngobrol. Ngobrolin harga beras. Begitu sampai di Jamarot disuruh melempar dengan 7 batu, lempar aja. Katanya lempar setan. Dikiranya setan itu ada di luar. Jauh lagi harus dilempari. Padahal kata Quran setan itu kan yuwaswisu fi sudur. Yang suka membisikkan kesadaranmu. Ya. Mau ngasih sembako. Udah ngetik tuh 10 juta. Sebelum dikirim diralat. Karena ada yang yuwaswisu fi sudur. Sayang atuh 10 juta. Satu mangkok bakso aja 10.000. Wah itu mulai dihitung tuh sama si ego. Betul nggak? Jadi 10.000 transfernya. Yuwaswisu itu ya. Kesadaran kita diganggu oleh kebisingan dari ego itu. Berhitung. Dikiranya kalau memberi itu buat orang lain. Tapi kalau kesadaran murni mengatakan tidak ada pemberian buat siapapun. Karena semua pemberian buat diri saya sendiri. Kalau saya memberi pada orang lain, saya tidak membaikkan orang. Saya membaikkan diri saya sendiri. Beda kan? Referensinya sudah berbeda. Nah, dalam keheningan yang mendalam, Bapak Ibu, kita akan sadar bahwa yang dikejar selama ini bukanlah kebutuhan sejati, melainkan hanyalah respon terhadap luka lama. Contoh gini, kita pernah mengalami trauma dalam masalah ekonomi, kemudian kita bikin usaha. Ternyata usaha yang kita bangun itu sebetulnya bukan dari kebutuhan sejati, bukan. Misalkan gini, buka restoran, bukan karena saya ingin melayani orang-orang yang butuh makanan enak. Karena saya oleh Allah dikasih bakat bikin makanan enak. Bukan itu. Yang di otak apa? Uang. Karena dia pernah mengalami trauma tentang uang. Jadi yang menggerakkan dia bisnis. Bukan ingin menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Tapi apa? Respon terhadap luka lama. Saya tidak mau kekurangan lagi. Maka saya bikin bisnis ini. Bisnisnya semata-mata untuk uang. Coba sekarang dirubah. Saya mau bisnis restoran. Karena saya percaya. Saya oleh Allah ya dikasih bakat yang luar biasa. Masak kangkung saja kata orang enak kalau buatan saya. Saya ingin melayani orang-orang yang butuh makan kangkung yang enak. Kan dia niatnya sudah lain. Ingin menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Percaya gak sama saya? Uang ikut gak? Ikut gak uang? Mana yang paling enak Bapak Ibu? Mengejar uang, dikejar uang. Kalau kita niat sejati karena Allah, uang mengejar kita. Percaya deh sama saya.
Saya pernah punya pengalaman ngejar-ngejar uang. Seperti mengejar bayangan saya sendiri. Makin cepat saya bergerak, makin cepat bayangan saya bergerak. Kecepatan bayangan saya sama dengan kecepatan tubuh saya mengejar. Saya belajar fisika udah tingkat tinggi, sampai sekarang gak bisa nangkap bayangan saya sendiri. Makanya kata Nabi Muhammad, siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan dapat dua-duanya. Aduh, ini ilmu udah luar biasa nih kalau dipraktekkan. Ya, kalian itu terlalu banyak ritual. Kehidupan sehari-hari nyaris tidak disadari. Sibuk tetapi tidak hadir. Dalam keheningan kita sadar bahwa selama ini kita diarahkan oleh suara kecil yang bernama ego. Karena ingin merasa aman, kenapa? Bapak Ibu, ego itu tidak jahat. Cuman ego itu selalu takut. Sebetulnya orang yang korupsi itu, saya yakin bukan digerakkan oleh niat sejati, digerakkan oleh ego karena takut kekurangan. Maka dia menimbun uang di rumah sebanyak mungkin. Padahal dia sendiri tidak butuh uang sebanyak itu. Betul atau tidak? Tapi ego begitu, mencari rasa aman. Betul enggak? Ya, jika perlu suami saya dikunci aja di kamar. Gak usah ketemu siapapun. Ego, aman. Walaupun gak bisa kerja. Istrinya yang pergi kemana-mana. Suami di mana? Saya kunci di kamar. Kenapa? Biar aman. Dikiranya itu niat sejati, padahal itu ego. Betul gak? Iya, ego begitu ya. Selalu mencari rasa aman. Apalagi pernah ada luka lama. Ketika suaminya bepergian, ternyata perginya entah pergi kemana. Kunci aja di kamar. Dalam keheningan kita akan sadar bahwa kita tidak perlu memusuhi ego, melainkan harus memeluknya. Ternyata ego itu makin dimusuhi, makin kenceng energinya. Dia hanya perlu dipeluk oleh kita. Katakan pada ego, terima kasih telah melindungiku. Tetapi sekarang aku ingin berjalan dengan damai tanpa kamu. Bilang sama ego begitu. Karena apa? Ego itu selama ini berperan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk melindungi kita. Seolah-olah dia melindungi. Padahal itu hanya ketakutan yang berlebihan. Makanya mengumpulkan rumah sebanyak-banyaknya, mobil sebanyak-banyaknya, duit sebanyak-banyaknya. Padahal dia tidak butuh hidup sebanyak itu. Karena dia merasa dengan begitu jadi aman. Betul apa tidak? Jadi Bapak Ibu hidupnya berdasarkan kebutuhan atau keinginan? Tahu keinginan sumbernya dari mana sekarang? Iya, kita bahas semuanya ya sekarang. Bapak Ibu ibadahnya pengen surga? Takut neraka? Bapak-bapak pengen bidadari? Itu bukan dari ruang keheningan. Itu berasal dari ruang kebisingan. Itu berasal dari ambisi ego. Makanya dalam teori motivasi, kalau kita ibadah pun masih menggunakan konteks kewajiban, bukan karena cinta, itu masih ego, bukan niat sejati. Ayo kita tanya Bapak Ibu. Kalau ditanya kenapa Bapak Ibu sholat? Jawabannya selalu wajib. Dilaksanakan dapat surga. Kalau tidak dilaksanakan dapat neraka. Apa yang menggerakkan? Ingin dan takut, ingin dan takut. Betul? Ego. Jarang saya mendapatkan jawaban, kenapa Bapak Ibu bersolat? Karena dengan solat saya merasa damai. Dengan solat saya bisa mendapatkan banyak pesan, intuisi saya jadi hidup. Dengan solat komunikasi saya dengan Tuhan yang ada dalam diri saya menjadi sangat lancar. Suara Tuhan menjadi sangat terdengar oleh saya begitu kencang. Dan saya bisa mengikuti dia sami'na wa ata'na. Dengan solat saya terbimbing. Saya tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak penting dalam hidup saya. Dengan solat saya merasa semua kebutuhan saya dipenuhi oleh Tuhan. Dan saya sadar bahwa kebutuhan yang dibutuhkan oleh saya semuanya sudah ada pada diri saya.
Bagi saya gerakan sholat bukan sekedar menyehatkan, tetapi juga membantu menyadarkan. Bagi saya bacaan sholat bukan sekedar bacaan, tapi semua memberikan kesadaran baru, insight baru kepada saya. Saya melakukan ini karena saya senang melakukannya, karena saya cinta kepada apa yang saya lakukan. Lepas dari semua keinginan pada surga dan neraka. Coba rasakan Bapak Ibu, lebih damai sholatnya. Sholat yang pengen surga takut neraka, selalu takut, betul nggak? Ya, takut gak dapat surga, takut dapat neraka. Wah, habis sholat malah hormon adrenalin tambah banyak, hormon kortisol tambah banyak. Kenapa? Tubuh menjadi tidak sehat, karena tubuh memproduksi hormon-hormon yang dibangun oleh ketakutan. Tidak ada kedamaian di situ. Makanya saya menganjurkan Bapak Ibu suatu saat kalau bicara dengan saya secara khusus, nanti saya akan ajarkan bagaimana supaya sholat itu nikmat, ada rasanya. Ini masih cerita permukaan, ya. Kalau ingin belajar itu ya harus belajar khusus, di tempat khusus. Namanya ilmu khusus. Tidak bisa di tempat publik seperti ini. Di publik ya bicaranya ilmu umum seperti ini. Untuk orang umum. Bahasanya juga bahasa umum. Oke, kita lanjutkan dulu. Akhirnya ya, dalam keheningan mendalam akhirnya kita menyerah. Bapak Ibu, ternyata untuk bisa menyerah itu harus mencapai keheningan dulu. Dalam keheningan yang mendalam akhirnya kita menyerah, tetapi tidak kehilangan arah. Justru kita menemukan arah yang jelas, yang selama ini tertutup oleh kebisingan ego. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Justru ketika kita menyerah, bukan kehilangan arah. Justru kita menemukan arah yang jelas. Tapi arah itu selama ini tertutup oleh kebisingan ego kita sendiri. Nah, nanti kita baca ayat-ayat Qur'annya ya, supaya jelas. Kenapa kita disuruh berserah diri oleh Allah. Dalam keheningan mendalam, kita terhubung lagi dengan inti terdalam diri kita. Yang sunyi, penuh intuisi. Dan di sanalah kita mengenal kembali yang namanya keutuhan. Lihat cara nulisnya. Keutuhan. Nulisnya nggak sembarang. Jadi keutuhan itu tidak terpisah kita dengan Tuhan. Disitulah kita akan merasakan ketuhanan yang Maha Esa. Sudah saya jelaskan ya di kajian sebelumnya. Ada ketuhanan, ada kesetanan. Kalau ketuhanan berarti kesipati sifat-sifat Tuhan. Kalau kesetanan, kesipati sifat-sifat setan. Makanya Pancasila sila pertama, harapannya Bung Karno itu supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang kesipati sifat-sifat Tuhan. Makanya sila pertama tidak bicara Tuhan, tapi bicara ketuhanan. Hebat leluhur kita itu. Cuman kalian gak ngerti Pancasila. Bahkan mungkin orang-orang yang sedang berada di tampuk pimpinan tertinggi pun gak ngerti itu ketuhanan itu apa. Cuma dibaca aja sejak tanggal 17 Pancasila. Yang penting kalau sudah absen aman jadi PNS. Iya, dulu ketika saya masih jadi PNS, saya sering mengingatkan teman-teman saya gak usah upacara. Bendera sedang dierek, lagu Indonesia Raya, malah kamu ngobrol. Saya sering bilang begitu. Malah saya dianggap aneh ketika saya mengatakan itu. Itu kan kehormatan bangsa kita. Leluhur kita mengambil merah putih itu gak sembarang. Dan ketika dierek ke atas itu, ya, oleh satu pasukan pengibar bendera, gak sembarang. Tapi kita tidak menghormatinya, menganggap lelucon. Yang penting absen, bahwa saya sudah upacara. Gaji tidak berkurang. Hanya itu, ego itu. Bukan dari niat sejati ikut upacaranya. Banyak kita hanya sibuk tetapi tidak hadir. Hanya menggugurkan kewajiban dalam segala dimensi kehidupan.
Makanya tidak all out. Tidak dengan keutuhan. Jadi keutuhan itu apa artinya? Utuh artinya apa? Kita tidak merasa terpisah dari dia. Karena kalau perasaan hadir itu terus-menerus ada di sini, hadirin, kita tidak pernah cemas, tidak khawatir. Selalu percaya pada rencana-rencana yang sangat besar. Bahkan saat kita berbelok dalam hidup kita, akan ditarik oleh dia supaya kita kembali ke jalannya dengan cara dia sendiri. Walaupun kita tidak memiliki segalanya, tetapi kita tidak merasa kekurangan ketika kita berada dalam keheningan yang mendalam. Itu pentingnya. Makanya penting sesekali belajar hening, belajar meditasi. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu. Meluangkan waktu untuk menyadari napas aja hanya beberapa menit, nyaris tidak punya waktu. Dianggap sepele. Padahal napas adalah inti dari kehidupan kita sendiri. Keheningan itu bukan tempat pelarian, tapi keheningan itu tempat pulang. Awas, hati-hati. Saya pernah menemukan sejumlah orang datang ke tempat-tempat meditasi. Pergi ke Bali, pergi kemana, saya wawancara. Kenapa ibu pergi ke sini? Saya sudah bosan dengan kehidupan. Rumah tangga saya berantakan. Saya disakiti oleh pasangan. Terus bicara, seolah-olah dia sebagai korbannya. Dan dia tidak sadar kalau dia pelakunya. Selalu merasa diri sebagai korban. Awas, orang yang kayak gini ikut meditasi hanya pelarian. Heningnya itu jadi hening yang palsu. Karena dia pikir keheningan itu lari dari masalah. Itu pelarian. Tapi kalau hening yang sebenarnya, pulang ke jati dirimu. Jadi dirimu yang sebenarnya. Itu keheningan yang sebenarnya. Karena banyak orang belajar meditasi karena frustrasi dengan kehidupan. Dia digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh ingin lari dari kenyataan. Awas, masalah tidak akan selesai dengan kita menghindarinya. Karena masalah akan selesai kalau kita berani menghadapinya. Jangan aneh-aneh. Ya, ada yang datang kepada saya, ayah bimbing saya. Kenapa? Saya ingin belajar ma'rifatullah. Kenapa kamu ingin mengenal Tuhan? Saya sudah bosan dengan kehidupan saya. Ekonomi saya hancur. Suami saya menyakiti. Anak-anak tidak menghormati saya. Semua kehidupan saya sudah hancur luar biasa. Sudah kamu pulang, jangan belajar ma'rifatullah. Karena kalau saya ajarkan ma'rifatullah, hidup kamu tidak berubah, kamu akan menyalahkan saya yang pertama disalahkan. Niatnya untuk belajar saja karena ingin lari dari masalah, bukan ingin menyelesaikan masalah, bukan ingin punya keberanian untuk menyelesaikan masalah. Saya ingin mengenal Allah. Kenapa? Saya mengenal sifatnya, mengenal asmanya, mengenal sang wajibul wujudnya, mengenal af'alnya. Saya ingin mengetahui bagaimana mekanisme semesta bekerja untuk meluruskan kehidupan saya yang tidak beres selama ini. Karena saya sepanjang hidup terus menolak apa yang tidak saya sukai. Dan ternyata yang tidak saya sukai semakin banyak datang dalam kehidupan saya. Saya ingin merangkul semuanya. Oke, saya ajarkan kau mengenal Tuhan. Dan setelah kamu mengenal Tuhan, kamu akan mengenal bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana alam semesta diciptakan dan bagaimana alam semesta bekerja. Kamu menari bersama alam semesta, semua urusanmu nanti akan beres. Tidak mudah saya menerima orang mau belajar. Apa yang menggerakkan dia mau belajar? Kalau niat sejati yang menggerakkannya, yes. Kalau ambisi ego yang menggerakkan, no. Dia akan menyalahkan saya. Ketika dia mendapatkan hidup tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia akan menyalahkan saya. Karena yang saya ajarkan bukan hidup sesuai dengan ekspektasi, tetapi kita belajar menari bersama kehidupan. Itu yang saya ajarkan. Kita bisa mengucap Allahu Akbar di setiap perubahan situasi apapun. Seperti gerakan sholat.
Dan puncaknya adalah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Keren. Gitu gak sholatmu? Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Diajak bicara sama suami. Saya baru saja di PHK. Bulan depan kayaknya kita tidak terima gaji yang selama ini kita terima setiap bulan. Apa? Pergi kamu. Saya akan cari lagi yang baru. Padahal baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ibu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak datang pulang sekolah. Bu, sepeda motor kita rusak. Tadi kesenggol di jalan, saya jatuh. Apa? Gitu gak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Pengen nyubit saya sama kalian itu. Sholat, marah-marah. Betul gak? Itu udah salam ke kanan, salam ke kiri, gak ada yang berubah. Itu karena sibuk tapi gak hadir. Karena semuanya urusan nanti di sana. Gak tahu di mana. Ketika kita sudah benar-benar pulang ke dalam diri, kita di dunia ini akan benar-benar hadir dengan utuh, dalam keutuhannya. Jadi kapan Bapak Ibu harus pulang? Kapan? Ya sekarang, gak usah nunggu besok. Saya mau pulang ke jati diri saya. Saya mau pulang ke inti keberadaan saya. Saya mau pulang ke kesadaran saya yang tanpa batas. Saya sadar sekarang ternyata ego itu hanya bagian kecil dari diri saya. Pikiran hanya bagian kecil dari diri saya. Saya yang sebenarnya adalah ruang. Saya yang sebenarnya adalah langit biru. Saya yang sebenarnya adalah layar putih yang tidak ternoda. Itu diri saya yang sebenar. Coba, gitu Bapak Ibu. Robah atuh. Tong kitu wae. Makanya ada hadis nih, hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Bunyi hadisnya begini. Ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal perbuatan tergantung niatnya. Dan bagi setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sering enggak Bapak Ibu dengar hadis ini? Sering kan? Saking seringnya sampai tidak ada pertanyaan. Kenapa? Dan sekarang munculkan pertanyaan itu. Apa pentingnya hadis ini? Mari kita buka secara saintifik. Perhatikan saya. Segala amal perbuatan tergantung niat. Dan bagi setiap orang hanyalah akan mendapat apa yang diniatkannya. Oke, sampai situ dulu. Perhatikan saya. Kalau amal kita berasal dari niat sejati, pasti akan menghasilkan kebaikan. Oke? Tapi kalau amal kita berdasarkan dari ambisi ego, dari ruang kebisingan, kelihatan hasilnya. Pasti akan sebaliknya dari yang kita harapkan. Oke? Paham? Nah, gitu. Nah, hadis ini keren menurut saya karena ada lanjutannya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia itu ingin berubah, ingin hijrah, itu karena ingin hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya dari proses hijrahnya itu. Nah, yang lebih spesifik lagi kalimat terakhir ini. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia harapkan, atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Ini hadis keren banget.
Ini diberi contohnya. Ini kayaknya banyak yang hijrah karena urusan ini. Sampai hadisnya itu dieksplisitkan gitu. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang dia inginkan. Sampai sespesifik itu hadis ini, keren. Oke, sekarang saya mau uji Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin berubah, oke? Berubah kan? Ingin lebih damai, ingin lebih bahagia, lebih tentram, ingin lebih berkelimpahan, pasti kan? Oke. Niatnya itu yang paling penting. Ini niat menyelinap dari mana? Apakah dari rasa kekurangan, rasa ketakutan, dari trauma terhadap masa lalu, dari luka lama yang telah terjadi pada diri kita, karena kita trauma dengan itu? Hati-hati ketika niat berasal dari situ. Itu berarti niat kita berasal dari ambisi ego. Jadi kalau kita ingin merubah situasi yang di luar, seperti yang sudah saya selesaikan di kajian yang kemarin, saya sudah menyampaikan bahwa realitas dunia ini akan berubah kalau kita menggunakan kekuatan langit. Jadi perubahan itu tidak bisa di luar, perubahan itu harusnya di dalam. Paham ya? Nah, rubah cara berpikir kita, rubah cara pandang hidup kita, rubah cara kita berkesadaran, rubah cara kita berperasaan. Karena itu akan menjadi medan magnet yang akan menarik semua hal dalam kehidupan kita untuk datang. Dan semua realitas yang terjadi, kita sendiri yang telah menariknya. Oke, keren gak hadis ini? Keren. Ini hadis diriwayatkan langsung dari Umar bin Khattab. Dan kita tahu Umar bin Khattab itu adalah sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Saya sangat senang hadis ini dan saya sudah mengamalkannya. Dulu saya waktu diajarkan di SD, di SMP, di SMA, hampir di semua buku agama ada di sini. Tapi saya nggak ngerti gimana cara berniat yang sejati itu. Saya baru mengerti setelah kemudian saya mencarinya. Makanya saya sekarang bisa memilah menjadi dua. Bapak Ibu sekali lagi, apakah niat itu berasal dari niat sejati atau berasal dari ambisi ego? Sangat kelihatan. Kalau berasal dari niat sejati, maka kita akan selalu hening ketika mengamalkannya. Kalau berasal dari ego, selalu bising ketika mengamalkannya. Ketika berasal dari niat sejati, rileks mengamalkannya. Tapi kalau berasal dari ego, tegang mengamalkannya. Coba Bapak Ibu, berbuatlah Bapak Ibu kebaikan. Misalnya, contoh sederhana aja. Bapak Ibu membagikan harta yang Bapak Ibu miliki. Kalau berdasarkan niat sejati, hening aja. Orang memuji saya, gak apa-apa. Segala puji milik Allah. Orang membicarakan saya, bahkan memburuk-burukan saya dibilang sombong karena berbagi, saya dibilang ria karena saya berbagi. Terserah mereka. Kalau kita berasal dari niat sejati itu hening Bapak Ibu, relax, tidak ada ketakutan apa-apa. Coba yang berasal dari ego, semua hal yang di luar pasti direspon. Tegang jadinya, bising jadinya. Bisa gak Bapak Ibu sekarang memilah amal yang Bapak Ibu lakukan selama ini berasal dari mana? Bisa? Sudah bisa? Oke, keren itu. Berarti sebutnya setengah kompetensi sudah terbangun. Nah, singkatnya hadis ini mengatakan sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Banyak yang konsultasi sama saya. Ada yang punya bisnis di dunia properti. Setelah mencapai puncaknya, bahkan asalnya tidak punya apa-apa,
menjadi punya segalanya, tetapi semuanya mengalami kekacauan dan harus jatuh semuanya. Bahkan rumah satu-satunya yang ditumpangi oleh dia pun harus diambil oleh bank. Saya tanya, niat kamu bisnis apa? Saya ingin uang banyak. Saya ingin banyak harta. Saya ingin memiliki segalanya. Dari mana itu niat? Dari ego.